Pada kisah yang lalu diceritakan, pertarungan antara Mamang Kuraya dan Jerangkong Hidup masih berlangsung dengan serunya. Sementara itu, Anting yang berada dalam perjalanan menuju Beringin Watu semakin mencurigai Mayang. Dan anak angkat Resi Wanayasa yang kenas ini membela kakangnya mati-matian. Setibanya mereka di desa Beringin Watu, Mayang meminta agar mereka berempat menunggu di luar. Akan tetapi akhirnya keempat remaja itu menjadi bosan. Dan Saka yang memang mencurigai dan sangat membenci Mayang mendobrak pintu rumahnya. Saka! Adik Saka, apa yang telah kau perbuat? Nah, lihatlah itu kakak. Awas kakak, di sini baru saja terjadi sesuatu. Hati-hati adik Bulan, adik Awu. Sesosok tubuh laki-laki tua tampak bergoyang-goyang dengan leher terikat tergantung di tengah-tengah rumah besar itu. Dan dengan serta-merta, keempat remaja dari Gua Larang segera bersiap. Mereka menyadari bahaya berada di sekitar mereka. Cepat cari Mayang, selamatkan gadis itu adik Awu. Hati-hati, aku mencurigai gadis itu. Kakang, di sini aku menjumpai dua mayat lagi, Kakang. Dua orang anak laki-laki yang tidak bersalah telah menjadi korban tangan biadab. Hati-hati, coba periksa kamar lainnya. Keempat remaja yang dikenal sebagai kelompok Ningsewu semakin meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka terus mencari di seluruh bagian dari rumah besar itu. Dan akhirnya, mereka menemukan 7 mayat laki-laki dan wanita yang baru saja tewas terbunuh. Kakang, aku mencurigai Mayang. Aku mencurigai justru wanita itulah iblis pembunuh keluarga ini. Kita tidak dapat menduga dengan begitu saja, Adi Wulan. Ini adalah rumah orang tuanya. Bagaimana mungkin dia membunuh? Apakah Kakang yakin mereka adalah orang tua Mayang? Apakah Kakang dan Adi yakin ini adalah rumahnya? Jawabannya ada pada Mayang. Kita harus dapat menemukannya. Iya, benar Kakang Saka. Jawabannya ada pada gadis itu. Tapi terus terang, aku kini mulai mencurigainya. Tenang. Aku akan bicara dengan iblis-iblis di dalam sana. Hei, apakah kalian tidak mendengar kami? Ayo keluar kalian. Nah, Ayo keluar. Kakang Sepa, apakah ini bukan merupakan bukti bahwa semua ini adalah perbuatan dari Mayang iblis wanita itu? Kita keluar dari atap itu. Tidak, aku tidak mau. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku ingin tahu bagaimana mereka dapat mengetahui kita berada di dalam. Dan di sini baru saja terjadi pembunuhan. Benar Kakang Seta. Kita hadapi saja orang-orang itu. Baiklah, kita hadapi mereka. Mari. Diam kalian. Di sana, siapakah kalian ini? Mengapa tiba-tiba saja kalian datang ke desa kami dan membuat kerusuhan di sini? Dari manakah kalian mengetahui kami membuat kerusuhan dan mengganggu di desa kalian? Seseorang telah mengatakannya kepada kami. Apakah dia seorang wanita? Kalian tidak perlu tahu hal itu. Hei, kalian jagalah keempat anak muda ini. Aku akan melihat ke dalam rumah Ki Mungkul, kepala desa kita. Baik Kakang, kami akan menjaga mereka. Kakang Mungkul. Masuklah terus Kakang. Pasti benar telah terjadi sesuatu di dalam sana. Baiklah, aku akan melihatnya. Di mana Ki Mungkul? Mengapa rumahnya jadi sepi seperti ini? Ki Mungkul. Mereka. Ki Mungkul, sekeluarga telah terbunuh. Ki Mungkul telah terbunuh sekeluarga. Ya. Tunggu. Dengarlah. Aku sama sekali tidak tahu menahu tentang peristiwa pembunuhan ini. Kami baru saja masuk dan keluarga pemilik rumah ini sudah menjadi mayat. Bohong. Jangan mencoba untuk mendestai kami. Kalian berada di dalam rumah kepala desa kami pada saat mereka baru saja terbunuh. Ayo menyerahlah. Kami akan mengadili kalian. Cacing-cacing busuk. Kau benar-benar telah keterlaluan menghina kami. Ayo, majulah kalian semua. Akan kulempar kalian ke parit kecil itu. Lihatlah itu Kakang. Gadis itu memang benar-benar galak dan sudah berani menghina kita pengawal desa ini. Iya. Ayo kawan-kawan, tangkap mereka. Dan malam ini juga akan kita adili mereka. Ayo.
Kita tidak dapat melayani orang-orang ini. Tinggalkan saja mereka. Kita tinggalkan saja mereka, Kakang. Kita hanya memerlukan Mayang saat ini. Hoi, awas! Jangan biarkan mereka lolos. Kepung! Keempat remaja dari murid pendiri Padepokan Gua Larang itu kemudian pergi meninggalkan para penduduk desa yang sibuk mengepungnya. Mereka hanya memerlukan Mayang untuk membuka kunci dari misteri pembunuhan itu. Awas! Jangan biarkan mereka lolos. Kepung! Terus kejar mereka. Kita harus dapat menemunya. Dan sebagian jaga rumah Ki Mungkul. Nah, bagaimana Kakang Seta? Apakah kalian masih juga berkeras hendak menjodohkan aku dengan gadis iblis itu? Sebaiknya janganlah kita menjatuhkan prasangka dulu padanya. Kita harus dapat menemuinya dan mencari penjelasan darinya. Kenapa padaku kalian semua telah lebih dahulu menjatuhkan prasangka? Hal itu akan kami jadikan pelajaran, Adisaka. Pastilah dugaanku semula benar. Gadis itu memanglah iblis betina. Kalian semua terlampau cepat mempercayai wajah cantik. Ya, kita harus segera memecahkan masalah ini. Mayang harus segera kita temukan. Berarti kita harus kembali ke desa itu? Benar. Kita akan kembali ke desa dan mencari Mayang. Ayo. Dengan mengendap-endap, Setakling dan kawan-kawan mulai memasuki desa Beringin Watu. Akan tetapi, setibanya mereka di sekitar rumah Ki Mungkul, kepala desa Beringin Watu, puluhan penduduk desa nampak berjaga-jaga di sekitarnya. Kita tidak mungkin masuk lebih jauh lagi ke dalam desa. Agaknya semakin banyak penduduk yang berjaga-jaga di sekitar rumah Ki Mungkul. Kakang, keadaan seperti ini benar-benar membuatku semakin menjadi penasaran. Kenapa kita harus bersembunyi seperti ini? Seperti ketakutan saja menghadapi mereka. Dengar dulu, Wulan. Aku tidak mau kita terlibat dengan para penduduk yang tidak tahu menahu dengan peristiwa ini. Kita kini sedang berusaha mencari dalang dari peristiwa ini. Dan satu-satunya kunci dari misteri ini adalah Mayang. Hei, lihat. Itu dia orangnya. Itu. Lihat dia. Mengusap wajahnya berkali-kali. Agaknya dia sedang menangis. Untuk itu, kuharap kalian janganlah bertindak ceroboh. Agaknya Mayang benar-benar penduduk desa ini. Kakang, bagaimana jika aku mengambilnya dengan paksa? Aku akan datang padanya dan membawanya ke suatu tempat jauh yang tak dapat dikejar oleh penduduk ini. Kukira usul yang baik, Kakang Seta. Tidak usah. Kita akan mendapatkannya tanpa keributan. Itu, lihatlah. Dia sudah memisahkan diri dengan para penduduk desanya. Kau, Awuk, mendekatlah kau padanya. Panggillah Mayang. Akan tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai penduduk desa mendengarnya. Baik, Kakang. Nah, Mayang semakin mendekat ke pinggir sini. Akan kucoba memanggilnya. Mayang, Mayang, kesinilah. Jangan terkejut. Ini kami. Tuan-tuan, dari Gua Larangkah? Di manakah Tuan berada? Benar. Aku berada di balik pohon besar, di depanmu. Baiklah, saya akan menjumpai Tuan. Hei, Mayang! Hendak kemana kau? Aku hendak ke parit kecil di balik pohon ini. Hati-hatilah, di situ gelap sekali. Kau harus segera kembali untuk mengurus jenazah keluargamu. Aku akan segera kembali. Kemarilah, Mayang. Kakang, ini Mayang sudah datang. Kau masih saja berani datang menemui kami, setan. Ayo, katakan. Siapa yang membunuh keluarga Ki Mungkul itu? Dan katakan, apakah Ki Mungkul kepala desa Beringin Watu benar-benar keluargamu? Hah? Kalian masih saja mencurigaiku. Bahkan kini, kecurigaan kalian benar-benar sudah melampaui batas. Kalian mencurigaiku yang membunuh keluargaku sendiri. Apakah kalian mencurigai bahwa mereka bukanlah keluargaku? Tanyakanlah pada para penduduk itu. Mereka semua mengenal siapa aku. Maafkan kami, Mayang, jika kami bersalah. Semua yang kami lakukan adalah karena semata-mata ingin menangkap pembunuh keluargamu itu. Lalu, di manakah kau berada saat pembunuhan itu terjadi? Bukankah baru saja kau masuk ke dalam rumah itu? Saya berada di kamar belakang, di gudang rumah kami. Kami sudah mencari seluruh bagian rumah itu, tapi tidak menjumpaimu di sana. Saya disembunyikan ayah di gudang belakang dekat dapur.
dan ayah yang marah pada saya tidak mengizinkan saya untuk menemui tuan-tuan. Saya akan menunjukkan gudang itu pada tuan-tuan sekarang jika masih saja mencurigai saya. Setan. Benar-benar cerdik Adi Wulan. Biar aku yang menanyakannya, Adi Wulan. Tidak. Kau tidak boleh mendekati Mayang, Adisaka. Aku khawatir kau akan bertindak ceroboh pada Mayang. Kakang masih juga tidak mempercayai aku. Kakang akan menyesal kelak jika sampai terjadi sesuatu dengan diri kita. Maaf, Adisaka. Aku... Awas, ada yang datang. Hah? Sembunyi, Kakang. Adi Wulan. Mayang? Mayang? Di manakah kau, Manis? Aku akan menangkap orang itu, Kakang. Kita akan dapat menanyainya secara paksa. Apa-apa yang kita ingin ketahui. Bagus. Tangkap orang itu. Mayang? Tenang-tenang sajalah kau. Kami tidak akan membuat susah padamu. Jika memang kau mau menuruti perintah dan menjawab semua pertanyaan kami. Hei, sobat. Katakan terus terang. Kau kenal dengan gadis yang bernama Mayang ini? Sudahlah, tuan-tuan. Sudahlah. Kasihanilah dia. Janganlah menyiksanya. Dia tidak bersalah apa-apa. Sejak kapan kau mengenal gadis itu? Apakah sudah lama? Atau hanya baru malam ini? Anak-anak bodoh. Alangkah manisnya dan menariknya cerita tentang gadis desa beringin waktu. Aku memang sudah yakin kau adalah iblis wanita. Mau apa kau gadis kecil? Hop, ya. Awas, Wulan! Gila. Hebat sekali tenaga gadis ini. Siapakah dia sesungguhnya? Tunggu, Adi Wulan. Adisaka. Siapakah Nona sebenarnya? Kenapa Nona mempermainkan kami seisi padepokan? Kakang, lihatlah itu selendang di lehernya. Dia... Oh, jadi kau adalah bidadari pencabut nyawa. Benar. Akulah bidadari pencabut nyawa. Dan namaku adalah Mayang Telasih. Aku datang ke tempat kalian memang untuk mengajak kalian meninggalkan padepokan Gula Larang. Apa maksudmu, setan? Sekelompok kawan-kawanku datang menyerang ke sana. Dan aku ditugaskan untuk mengurangi kekuatan dalam padepokan itu. Celaka, Adi Wulan. Ayo, Saka, ayo. Kita tinggalkan dulu iblis ini. Cepat, kembali ke padepokan. Keempat remaja dari padepokan Gua Larang yang menjadi cemas mendengar berita dari Mayang Telasih, bidadari pencabut nyawa, segera melesat meninggalkan beringin batu menuju ke padepokannya. Kakang, lihat padepokan kita. Agaknya baru saja terjadi pertempuran besar di padepokan. Adi Wulan, Adi Saka, Adi Awu, cepat periksa seluruh padepokan kita. Apakah ada seseorang yang masuk? Dan ketika keempat remaja yang merasa khawatir dengan cerita Mayang Telasih tiba di padepokannya, mereka menemukan mayat yang banyak bertebaran. Setan! Siapa mereka yang berani menyerang padepokan kita? Mungkin mereka ada hubungannya dengan kedua orang yang kita bawa kemari. Raden Purbaya dan Gusti Rara Angken? Iya, aku kira demikian. Lalu di manakah Eyang Guru berada? Tentu Eyang Guru menyingkir bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Iya, aku kira juga demikian, Kakang. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang dengan mayat-mayat yang bertebaran sekitar padepokan ini? Kita kumpulkan mereka semua dan kita kebumikan secara layak. Ayo, kita kerjakan saja segera. Hari belum lagi terang. Keempat remaja tersebut sudah mulai dengan kerja keras mengumpulkan mayat saudara seperguruannya dan menggali lubang untuk kubur mereka. Dan ketika matahari telah genap memancarkan sinar. Kakang! Lihat kemari, Kakang! Ada apa, Wulan? Oh, Paman Jatis, Kakang. Paman Jatis telah gugur tadi malam. Ini mayatnya, Kakang. Agaknya mereka yang datang kemari tadi malam adalah tokoh-tokoh pilih tanding, dan tentu saja dalam jumlah yang amat banyak. Setan kau, Mayang. Kau benar-benar telah berhasil mempermainkan kami. Serahkanlah untukku, Kakang. Wanita iblis itu mempunyai perhitungan khusus denganku.
aku yang akan menyelesaikannya. Tidak, bukan hanya kau, Kakang. Kami pun benar-benar merasa dipermainkan oleh wanita iblis itu. Iya, betul. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Mayang Telasi memiliki kepandaian yang cukup hebat. Tapi Kakang, aku akan merasa menyesal seumur hidup jika tidak menyelesaikannya sendiri. Sudahlah Kakang Saka, kita bicarakan kembali hal itu kelak. Sekarang marilah kita kebumikan jenazah Paman Jatis dan saudara-saudara kita. Iya, kau benar Adi Awu. Marilah Adi Saka, kita kuburkan jenazah Paman Jatis. Baru kemudian kita bicarakan hal-hal lain. Dan lagi kita masih harus menemukan saudara-saudara kita yang lain. Raden Purbaya serta Cempaka, Raden Karmapala, dan Eyang Wanayasa. Seseorang yang datang kemari. Paman! Paman Seta! Oh, Raden Purbaya dan Cempaka. Paman! Kemana saja, Paman? Sejak Paman pergi kemarin sore bersama Bibi Mayang, sekelompok musuh datang menyerang kemari. Salah seorang dari mereka adalah Ki Dandung. Ki Dandung. Pasti di antaranya ada Ki Sampar Angin, gurunya. Dan banyak lagi teman-temannya. Dialah agaknya yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini. Apakah kau mengetahui di mana Kak Eyang Resi? Tidak, Bibi. Kami tidak mengetahui di mana Eyang Resi. Kami meninggalkan tempat ini ketika baru saja pertempuran terjadi. Saya khawatir kedatangan mereka adalah justru untuk mencari Raden Purbaya. Atau mungkin Eyang Resi pergi menyelamatkan Raden Karmapala. Raden Karmapala? Iya, Raden Karmapala. Oh ya, mungkin Paman tidak sempat mengenal Raden Karmapala karena ketika Raden Karmapala tiba di sini, Paman tidak berada di Padepokan. Ya, kami sudah mengetahuinya sebelum kami pergi meninggalkan Padepokan tentang kedatangan Raden Karmapala. Atau mungkin Raden Karmapala masih berada di kamar tahanannya. Kamar tahanannya? Iya, kamar tahanan. Apa saja yang sudah terjadi di Padepokan ini selama kami tidak ada? Ceritakanlah, Raden, Cempaka. Kemudian Raden Purbaya secara berganti-ganti dan berhati-hati menceritakan semua peristiwa yang telah menimpa mereka, yang mengakibatkan ibundanya Roro Angken meninggal. Begitulah, Paman. Eyang Resi kemudian mengambil keputusan untuk menghukum Raden Karmapala dalam kamar tahanan di belakang Padepokan ini. Eyang Resi tidak berhasil menyelamatkan Gusti Rara Angken. Apakah utusan yang Eyang Resi kirim untuk mencari tabib tidak berhasil? Saya tidak tahu, Bibi Wulan. Sampai Gusti Rara Angken meninggal, kami belum mendengar kabar tentang itu. Lalu, bagaimana sekarang Kakang Seta? Apakah yang akan kita kerjakan selanjutnya? Kita coba mencari dan mengumpulkan murid-murid Padepokan ini. Dan setelah itu, baru kita bicarakan apa yang harus kita lakukan. Syukur jika kita bisa bertemu dengan Eyang Resi. Kita akan menyerahkan segalanya pada beliau. Jika demikian, kita mulai saja mencari di sekitar Padepokan ini. Di sekitar 9 mata air dewa. Kemudian di Bukit Batu Larang. Dan jika tidak juga ketemu, kita dapat mengunjungi desa-desa terdekat. Kalau begitu, ayolah Raden, kau ikutlah bersama kami. Mari kita menuju ke 9 mata air dewa terlebih dahulu. Demikianlah, kemudian Raden Setakling bersama-sama dengan ketiga saudaranya, Raden Purbaya dan Cempaka, menuju ke pancuran 9 mata air dewa. Mereka mencari saudaranya dari Padepokan. Dan ketika mereka tidak menjumpai seorang pun di tempat tersebut, mereka melanjutkan pencariannya ke Bukit Batu Larang. Sementara itu, Mamang Kuraya masih saja bertempur dengan Jerangkong Hidup. Kedua tokoh utama dunia kependekaran yang sukar dicari bandingannya bertempur sejak senja kemarin hingga matahari mulai menyingsing tanpa terlihat tanda-tanda kelelahan.
Bagaimana Jerangkong? Hari sudah pagi. Apakah kau tidak ingin beristirahat atau mandi dulu? Aku akan mandi setelah kau menyatakan kalah padaku. Ngerti? Elah. Enak saja. Tidak mungkin Jerangkong. Masakan aku kini dikalahkan olehmu, Jerangkong tua? Baik. Jika begitu, kita akan lanjutkan pertempuran ini hingga ada yang kalah ataupun menang. Kita akan teruskan pertempuran ini sekalipun sampai 7 hari 7 malam. Gila kau Jerangkong. Apa gila? Atau begini saja, aku akan mengalah padamu. Aku akan mengaku kalah, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Katakanlah. Aku akan mengaku kalah padamu. Asalkan kau mau duduk di hadapanku, pejamkan matamu, dan aku akan mengencingi kepalamu. Bagaimana? Setan! Kau benar-benar menghinaku, Kuraya. Rasakan seranganku berikutnya. Berhenti. Stop. Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Iya. Memang ada yang harus kalah dalam pertempuran ini. Iya. Tapi bagaimana jika tidak ada yang harus mati? Kita akan mencari pemenangnya saja. Bagaimana? Apa kau takut mati, Kuraya? Takut mati? Siapa yang takut mati jika dikalahkan? Tentu saja aku tidak takut. Aku kini justru ingin bertanya padamu. Apakah kau berani hidup jika sudah aku kalahkan? Apa maksudmu, Kuraya? Akal licik apa yang akan kau keluarkan, coba? Ayo. Bukannya akal licik. Aku sungguh-sungguh ingin bertanding denganmu dengan cara lain. Dan jika aku menang, aku ingin menikmati kemenanganku itu di hadapanmu yang sudah berhasil kukalahkan. Menarik juga usulmu itu, setan tua. Ayo, katakan pertempuran macam apa yang kau kehendaki sekarang? Ayo. Begini, yang pertama adalah adu ketangkasan memukul sebuah batu kecil yang kita tunjuk pada jarak 5 atau 6 tombak. Yang kedua, mengadu keterampilan lompatan jauh. Dan yang ketiga... Stop. Cukup. Yang ketiga, aku saja yang menentukan jenis pertandingannya. Gimana? Ya, boleh. Silakan. Ayo, apa? Dengar. Jika kedua pertandingan itu kita masih saja berimbang, kita dapat mengadu kekuatan secara langsung. Maksudmu? Kita akan saling memukul, saling mengadu kekuatan, atau saling mendorong. Apakah kau takut hidup, Jerangkong? Kau hendak mencari mati? Sudah. Apapun yang akan terjadi, jika pertandingan pertama dan kedua masih saja berimbang, aku menuntut pertandingan tersebut. Ya, boleh saja jika kau menghendaki cara yang seperti itu. Sayang sekali, jika demikian aku akan mengalahkanmu sebelum sampai pada pertandingan ketiga. Aku ingin menikmati kekalahanmu itu, Jerangkong. Setan! Ayo, cepat tunjukkan padaku batu mana yang akan kita pukul. Cepat, Kuraya, sebelum kepalamu yang justru akan kupukul pecah. Ayo. Kepalaku? Sejak kemarin rambutku pun tidak berhasil kau sentuh. Hei, cepat! Kakek licik, tentukan batu yang akan kita pukul, cepat! Sabar Jerangkong. Kau lihat itu, batu sebesar kepala bayi yang ada di atas tebing itu. Itu. Kau lihat batu yang tergeletak menyendiri dari batu-batu lainnya. Nah, itulah sasarannya. Dan jika batu itu berhasil dipukul oleh salah seorang dari kita,
Maka berikutnya dapat memukul batu yang hampir sama besarnya yang terletak beberapa tombak di sampingnya. Nah, itu di sebelah kanannya. Baik, biar aku dahulu yang mencobanya. Tunggu dulu, masih ada syarat yang lain. Apalagi setan licik. Nah, pukulan itu hanya boleh mengenai batu kecil itu dan tidak boleh mengenai tebing yang menjadi dasarnya. Iya, baik. Aku akan mencobanya. Jerangkong hidup membuka jurus kelelawar sakti. Kedua tangannya diangkat di kiri kanan tubuhnya. Dan kemudian, tanpa menjejakkan kaki, kakek tua yang tubuhnya hanya terdiri dari tulang terbalut kain, perlahan-lahan naik ke atas. Dan beberapa saat kemudian, dari ketinggian 2 tombak di atas bumi, Jerangkong hidup melepaskan serangan ke arah batu kecil yang telah ditentukan. Aku berhasil, Kuraya. Aku berhasil mengenai batu itu tanpa mencedera sedikit pun tebing di bawahnya. Hebat sekali kau Jerangkong. Sekarang kau lihatlah pukulanku pada batu lainnya. Stop, kakek tua. Apa? Ada yang datang kemari. Biarkan saja dia nonton kemari, ya. Tidak. Aku tidak terbiasa dijadikan tontonan oleh kelinci-kelinci kecil Kuraya. Biar ku usir kelinci-kelinci itu. Sudah terlambat. Aku akan membunuh mereka di tempat ini. Oh, kakek jenggot! Paman Seta, itu adalah kakek jenggot! Kakek jenggot? Siapakah dia? Dia adalah kakek yang baik hati. Di mana kau mengenalnya, Raden? Jangan Jerangkong! Mamang Kuraya tidak berhasil mencegah serangan Jerangkong hidup yang diarahkan kepada Raden Setakling dan kawan-kawannya. Sedang Setakling dan ketiga saudaranya yang melihat serangan maut dari kakek tinggi kurus juga mengarah pada Cempaka dan Raden Purbaya, tidak melihat lagi jalan lain kecuali menerima serangan maut itu bersama-sama. Setan iblis, layani aku. Jangan anak itu. Bagaimana keadaan kalian, anak muda? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kek. Hebat sekali orang tua itu. Siapakah dia? Pergilah cepat kalian dari sini. Iblis itu adalah Jerangkong hidup. Jerangkong hidup? Bagus. Hebat sekali kalian anak muda. Kalian bisa menerima seranganku dengan nyawa masih lekat di tubuh kalian. Sekarang akan kulihat apakah kau dapat menerima serangan keduaku. Hei, Jerangkong iblis, apakah kau sudah mengaku kalah? Kau takut menerima keadaan hingga kau berpura-pura lupa dengan pertandingan kita. Hei, kita akan melanjutkan pertempuran setelah mereka semua aku jadikan mayat. Mana bisa, Jerangkong? Aku akan tetap menghalangimu. Apakah mereka adalah murid-muridmu? Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Tapi aku tidak ingin melihat kau membunuh seorang pun dengan sesuka hatimu di depan mataku. Baiklah. Demi pertandingan kita, aku akan membiarkan mereka hidup. Bagus, Jerangkong. Nah, pergilah kalian cepat dari sini. Jangan. Jangan kau usir mereka dari sini. Biarlah kali ini mereka menonton pertandinganku. Biarlah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan penolong mereka kubuat merangkak, mengakui kekalahannya padaku. Hei, anak-anak muda, tinggallah kalian di sini. Saksikanlah, aku akan membuat kakek jenggot yang menolongmu itu merangkak mengakui kekalahannya. Kau jangan mimpi, Jerangkong. Lihatlah baik-baik batu kecil di atas tebing itu.
berputar yang dilakukan kakek itu hanya bertumpu pada satu kaki. Oh, lihat. Perhatikan baik-baik, Wulan. Agaknya itu adalah kincir metu tingkatan tertinggi. Iya. Kau lihat, Jerangkong, aku telah membelah batu itu dengan halus. Iya. Agaknya kau benar-benar telah menguasai dengan sempurna tingkatan terakhir dari kincir metu. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Mamang Kuraya melirik kepada keempat remaja dari Padepokan Gua Larang yang saat itu sedang memperhatikan dengan tanda tanya yang besar. Kau lihat, Wulan. Serangan yang dilakukan tadi. Putaran jari yang dibuatnya di udara menimbulkan angin serangan yang tajam dan berputar ke arah batu tadi. Ya, pertandingan pertama ini bisa dikatakan kita berimbang. Ayolah, kita lanjutkan dengan pertandingan kedua. Tunjukkan batas mana dan sejauh mana tempat yang harus kucapai dengan sekali lompat. Kita melompat ke arah tebing di mana batu tadi berada. Bagaimana? Apakah kau sanggup melompat sejauh 7 tombak? Tapi dengan ketinggian tebing 3 tombak? Setan tua licik. Aku akan melakukan, dan kali ini kau tidak mungkin dapat mengalahkanku. Kincir metumu kali ini pasti akan takluk. Lihatlah kelelawar saktiku ini. Apakah mungkin ada orang yang sanggup melompat sejauh 7 tombak dan sekaligus melayang ke atas tebing setinggi 3 tombak? Jurus itu tidak beda dengan yang dilakukan oleh pendeta Girindasana dan muridnya Rakusapala. Oh, lihat Kakang. Tubuh dari Jerangkong Hidup kali ini tidak naik perlahan ke atas sebagaimana biasa, tapi naik melesat ke depan. Akan tetapi ketika daya luncuran dari gerak kelelawar itu habis pada ketinggian 2 tombak, kedua tangan Jerangkong Hidup yang dikembangkan itu dikibaskan ke bawah, dan tubuh kakek tinggi kurus yang berwajah menyeramkan itu bagaikan seekor burung naik ke atas. Bagaimana lompatan kelelawar saktiku itu, Kuraya? Ayo, coba kau lakukan. Lompatlah ke atas ini. Adisaka, Awuk, Wulan, tidakkah kau dengar? Jerangkong Hidup memanggil kakek jenggot itu Kuraya. Apakah tidak mungkin kakek itu adalah... Tidak mungkin, Kakang. Mamang Kuraya, kakek guru. Menurut guru sudah meninggal. Kukira kakek itu bukanlah Mamang Kuraya. Tapi menurut Eyang menduga kakek itu adalah Mamang Kuraya, gurunya. Bagaimana mungkin Eyang guru menduga? Eyang pasti mengenalnya jika melihat kakek itu. Saat itu Eyang Resi tidak melihatnya. Eyang hanyalah melihat jurus yang saya mainkan yang diajarkan oleh kakek itu. Jurus gerbang dewata yang disempurnakannya. Lihat, kakek itu sudah akan bersiap untuk melompat. Kau saksikanlah, Jerangkong. Mamang Kuraya kemudian meraih sepotong dahan kering. Kemudian kakek jenggot itu sambil tertawa terkekeh-kekeh membersihkan ranting-rantingnya. Lihatlah, Jerangkong. Kemudian ia melemparkan dahan kering itu ke tanah, dan ketika dahan itu terpental balik beberapa meter dari atas tanah, dipergunakan oleh Mamang Kuraya untuk pijakannya. Kau curang, Kuraya. Kau telah membuat kecurangan. Pertandingan ini akulah pemenangnya. Mana bisa? Kecurangan mana yang sudah kulakukan, ha? Aku tidak menginjak bumi seperti yang sudah kita sepakati. Aku hanya memijak ranting yang sedang melayang di atas tanah. Ya, memang aku sudah menduga kau pasti akan mempergunakan kelicikanmu dalam pertandingan ini. Maka untuk itulah aku meminta pertandingan ketiga ini adalah mengadu tenaga, mengadu kekuatan secara langsung. Ya. Jika demikian baiklah Jerangkong. Sebenarnya sayang sekali menikmati kemenangan jika kau terkapar mati. Tidak mengapa. Aku dapat menikmati kemenangan itu dengan caraku sendiri. Ayo, bersiaplah kau setan licik. Sambutlah seranganku ini.
Kekuatan dua tokoh tua itu bertumbukan. Mamang Kuraya maupun Jerangkong Hidup masing-masing terpental ke belakang. Namun Jerangkong Hidup masih tetap berdiri setengah tombak dari tempatnya semula. Akan tetapi Mamang Kuraya berguling-guling sejauh 2 tombak. Nah, Mamang Kuraya, kau lihat sendiri dan sudah kau rasakan sendiri bahwa aku memiliki 1 tingkat kekuatan dibandingkan denganmu. Nah, apakah kau tidak mau juga mengaku kalah? Sedikit pun aku tidak mengalami kesulitan menerima pukulanmu, Jerangkong. Bagaimana bisa kau katakan aku kalah denganmu? Jangan kau mimpi, Jerangkong Hidup. Baiklah, jika kau tidak mau mengaku kalah, rasakanlah pukulanku berikutnya. Ya! Dan pertemuan kedua kekuatan berikutnya hampir tidak berbeda dengan semula. Bahkan, kini Mamang Kuraya terpental lebih jauh lagi. Akan tetapi sedikit pun kakek jenggot itu tidak menampakkan kesan terluka di wajahnya. Kau lihat, pukulanmu sedikit pun tidak ada artinya padaku. Ayo, mana lagi pukulan-pukulanmu yang terhebat, yang paling kau andalkan? Setan licik. Aku akan mengadu kekuatan sampai salah seorang di antara kita tergeletak mati di tempat ini. Nah, ayo, terimalah ini pukulanku berikutnya. Demikianlah, kedua pukulan bertumbukan hingga belasan kali. Jerangkong Hidup mulai merasakannya, sedangkan Mamang Kuraya yang selalu terlempar berguling-guling sedikit pun tidak mengalami penderitaan dalam. Bagaimana, Jerangkong? Apakah kini kau akan mengaku kalah? Setan tua, ayo katakan aji apa yang kau pergunakan itu. Jika aku katakan, tentu kau akan lari terbirit-birit. Setan! Apapun yang akan kau katakan, aji apapun yang akan kau sebutkan, tidak akan membuatku gentar. Saat ini aku belum kalah, Kuraya. Nah, dengarlah, Jerangkong. Apakah kau pernah mendengar Aji Semadi Dewa Gila? Semadi Dewa Gila? Iya. Setan! Setan! Apakah kau mempergunakan ilmu itu? Kenapa kau terkejut? Kau takut? Larilah, larilah jika kau memang akan lari. Aku tidak akan mengejarmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Semadi Dewa Gila. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau bisa mendapatkannya dari orang itu. Aku telah berguru 20 tahun yang lalu padanya. Apa? Kau membohongi aku, Kuraya. 20 tahun yang lalu Resi Sanata Dharma bersama-sama padaku. Dia menemaniku hingga lebih dari 16 tahun. Dan aku berhasil melarikan diri darinya. Jika kau tidak mempercayainya, ya sudahlah, sudahlah. Yang jelas, kini kau akan menghadapi Semadi Dewa Gila dari Resi Sanata Dharma. Aku tidak takut. 20 tahun yang lalu boleh dia mengalahkan aku. Tapi kini aku akan mencoba untuk memunahkan ilmunya. Hup. Ayo, bersiaplah. Sambutlah seranganku berikutnya, Kuraya. Kali ini kembali Jerangkong Hidup mengeluarkan ilmu kelelawar saktinya. Kedua tangan kanan kirinya bagaikan sayap kelelawar dikibas-kibaskan. Debu, pasir dan batu-batu kecil bergulung-gulung di seputarnya. Dan kemudian Jerangkong Hidup melancarkan serangan dari dalam gulungan kabut debu dan pasir itu secara beruntun. Akan tetapi, secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Mamang Kuraya, Jerangkong Hidup melancarkan serangan jarum-jarum beracun di antara angin pukulan yang melanda Mamang Kuraya. Iya. Bagaimana, Jerangkong? Apakah masih ada? Kau berlaku curang, Jerangkong.
menyerangku dengan jarum ini. Tidak ada artinya, Jerangkong. Ini ku kembalikan jarum beracunmu. Dia. Mamang Kuraya mengerahkan tenaga murni dari Aji Semadi Dewa Gila. Seketika itu juga, jarum beracun yang bersarang di telapak tangannya segera keluar. Dan dengan gerak kilat, Mamang Kuraya melempar jarum itu kembali ke arah Jerangkong hidup. Bagaimana, Jerangkong? Bagaimana? Kau hebat, Kuraya. Ya, agaknya hari ini aku kembali bertempur dengan Sanata Dharma. Kau benar, Jerangkong. Itu adalah satu bagian dari semadi Dewa Gilanya Sanata Dharma. Akan tetapi keadaan kita satu-satu, Kuraya. Cobalah kau tarik napasmu dalam-dalam. Kau akan dapat merasakan keadaanmu yang sesungguhnya. Ayo. Racun ular apiku agaknya sudah mulai bekerja, Kuraya. Sebentar lagi kau pun akan kehilangan seluruh tenagamu jika tidak disembuhkan dengan obat ini. Mamang Kuraya yang menyadari bahaya yang sedang mengancam segera saja duduk bersila. Kedua tangannya dengan jari terpentang ditempelkan pada bumi, sedangkan wajahnya dihadapkan jauh ke atas angkasa. Seluruh bagian tubuh nampak menegang, dan Jerangkong hidup pun segera mempergunakan kesempatan itu untuk mengobati bagian dalam tubuhnya yang dirasakan terluka berat. Kakang, kita harus mempergunakan kesempatan ini untuk membunuh Biang Angkara Murka. Ya, kita akan membalaskan sakit hati saudara-saudara kita yang terbunuh. Pasti kakek Jerangkong itu menyerang ke padepokan kita bersama-sama dengan muridnya, Pendeta Girindasana dan Rakosapala. Tapi Jerangkong hidup itu sedang terluka, Paman. Jika kita harus menunggu hingga dia sembuh, guru dari Eyang Wanayasa pun yang telah menguasai kincir metu sampai tingkatan ke-10 kerepotan dibuatnya. Ayo Kakang, kita bersama-sama mencobanya. Kau mundurlah Purbaya. Mari Adisaka, Adiahu, dan kau Wulan. Hop! Iblis Mahasakti yang telah malang melintang sejak 25 tahun yang lalu sempat mendengar serangan dari 4 remaja Gua Larang walaupun dalam keadaan semadi. Dan dengan hanya menggerakkan sebelah tangan, iblis tua yang hampir tak tertandingi itu melemparkan 4 tokoh sakti masa kini yang telah dikenal dengan nama Ning Sewu. Kakang Seta, lihat itu, Kakang Awu. Kakang Awu tak sadarkan diri. Kakang Awu, Kakang. Oh, Wulan, lihatlah, iblis itu pun memuntahkan darah segar. Aku akan mencoba menghabisi nyawanya segera. Iya, memang sejak tadi aku sudah berniat membunuh kalian. Bagus, ayo kemarilah anak muda. Iya. Iblis Jerangkong, apa yang kau lakukan pada anak-anak itu, ha? Cucu muridmu yang hebat itu hendak mempergunakan kesempatan untuk membunuhku pada saat aku sedang menyembuhkan luka dalamku. Anak-anak nakal, dengarlah. Jika kau masih saja tidak mendengar perintahku, aku akan memukul si Wanayasa gurumu sampai orang itu merangkak minta ampun padaku. Tapi Kek, iblis itu... Diam!
Itu perintahku. Jangan tinggalkan tempat itu sebelum aku perintahkan. Dan jangan membuat gerakan apapun yang dapat menyusahkan gurumu itu. Periksa dan rawat saudaramu yang luka. Kakang Seta, coba kau lihat keadaan Kakang Saka. Biar aku melihat keadaan Kakang Dambu Awu. Dan kau Raden, coba kau carikan air. Baik, Bibi Wulan. Jerangkong hidup, bagaimana keadaanmu kini? Apakah kau sudah mengaku kalah padaku? Bagaimana aku mengaku kalah padamu yang sudah terluka seperti itu? Kau membuatku seperti ini dengan cara yang licik. Kau menyerangku dengan jarum beracun dalam adu tenaga. Jika saja aku bertempur denganmu, tentu aku tidak akan berbuat curang. Tapi kau mempergunakan ilmu pendeta itu. Rupanya kau takut sekali bertemu dengan pendeta itu. Aku pasti jika demikian. Kau melarikan diri dari amatan pendeta itu. Kau masih belum dibebaskan olehnya. Pantas saja kau sempat mempunyai murid, tapi kau tidak berani menampakkan diri di dunia kependekaran Jawa dan Pasundan ini. Sekarang kau berani muncul. Apakah pendeta itu sudah mampus? Ya, kau kira pasti demikian. Jerangkong, jika aku menghadapimu tanpa mempergunakan jurus dari pendeta itu, apakah kau masih berani meneruskan pertandingan ini? Setan licik, aku pasti dapat mengalahkanmu jika kau tidak mempergunakan jurus itu. Jurus-jurus dari pendeta itu. Ayo, mari kita lanjutkan pertempuran ini sampai salah seorang dari kita mengaku kalah. Ayo. Bagaimana mungkin kita akan dapat menikmati pertempuran dengan tenaga yang sudah semakin lemah seperti ini? Masih banyak jurus-jurusku yang hebat yang akan membuatmu jatuh bangun. Untuk itu, sebaiknya janganlah kita lakukan dengan cara biasa, Jerangkong. Kita akan mati sebelum puas menikmatinya. Menikmati pertempuran ini. Sudah, ayo, katakanlah apa maumu. Aku akan mempertunjukkan 2-3 jurus serangan melalui anak itu. Dan kau boleh mencoba memecahkannya juga melalui anak itu. Ayo, bagaimana? Apa maksudmu, setan licik? Aku tahu anak kecil itu adalah seorang anak yang cerdas. Aku dapat memberikan petunjuk padanya, jurus seranganku yang nanti akan dipertunjukkan di hadapanmu. Dan kemudian, jika kau memang sanggup memecahkan jurus itu, sampaikanlah pemecahannya pada anak itu. Dan sekaligus kau boleh mengirimkan serangan balasannya pada anak itu pula. Dan nanti aku akan memecahkannya melalui anak itu pula. Gila. Gila. Betul-betul kau ingin memperdaya aku. Kau ingin mencuri ilmuku melalui anak kecil itu. Setan licik. Kali ini kau tidak mungkin akan berhasil menipuku dengan cara pertandinganmu itu. Sayang sekali iblis bodoh. Jika kau mau melakukan apa yang kuusulkan ini, kau akan mendapat 2 keuntungan sekaligus. Pertama, kau akan dapat terus menikmati pertandingan ini sampai lebih jauh lagi. Dan yang kedua, kau tidak akan menyesal, tidak akan mati penasaran, karena kau mempunyai murid yang mewarisi ilmu-ilmu saktimu. Ya, aku pun saat ini masih mempunyai murid yang kelak akan mewarisi seluruh ilmu-ilmuku. Lucu sekali. Kau benar-benar badut yang lucu, Jerangkong. Kapan kau akan menurunkan ilmu-ilmu yang akan menjadi ciri kebanggaanmu itu? Kapan? Apa kau kira kau masih mempunyai kekuatan untuk malang melintang lagi dengan pecahnya 3 pembuluh darah utamamu itu? Pukulanku tadi telah menyumbat ke 3 pembuluh darah utamamu.
Tetapi pengerahan tenaga yang kau lakukan tadi untuk memukul anak-anak muda itu telah membuat keadaanmu jadi tidak dapat tertolong lagi. Nah, coba kau raba 3 pembuluh darah utama di sekitar pinggangmu. Setan! Benar kata setan licik itu. Ketiga pembuluh darah utamaku agaknya sudah pecah karena pengerahan tenaga tadi. Setan licik. Kau tadi pasti berpura-pura tidak tahu ketika keempat anak itu menyerangku. Kau pasti sengaja membiarkannya agar keadaanku menjadi semakin parah seperti ini. Nah, bagaimana Jerangkong? Keadaanku pun saat ini tidak berbeda dengan keadaanmu. Seluruh tenagaku saat ini sudah kupusatkan untuk menahan serangan dari racun ular api di dalam tubuhku. Sementara itu, Mamang Kuraya dan Jerangkong Hidup masih saja bersikeras untuk melanjutkan pertempuran mereka. Sejurus kemudian Jerangkong Hidup berpikir keras sambil memperhatikan Mamang Kuraya yang duduk bersila tak jauh dari hadapannya. Sementara itu Anting Wulan dan Saka Palwaguna masih saja sibuk mengobati kedua saudaranya yang masih tak sadarkan diri. Baiklah, untuk sementara ini aku akan mencoba melihat situasi. Setiap saat jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membunuh setan licik itu. Baiklah, kukira tidak ada salahnya aku menuruti saranmu itu. Iblis tolol, mau apa kau? Apakah kau ingin membunuh dirimu sendiri? Duduk sajalah di situ. Jangan mengerahkan tenaga secara berlebihan jika kau tidak ingin putus seluruh pembuluh-pembuluh halus jantungmu. Aku ingin melenyapkan semua yang berada di tempat ini, kecuali bocah yang kau maksudkan itu. Aku tidak ingin mereka menyaksikan pertempuran kita ini. Biarlah aku yang mengusirnya, Jerangkong. Anak-anak tolol, pergilah kalian dari tempat ini. Kakek tua, walaupun siapa adanya kau, aku tidak peduli. Aku tidak takut. Kau sudah keterlaluan sekali menghina kami. Aku akan mengadu nyawa, menuntut balas pada kalian berdua. Iya, kau telah membuat kedua saudara kami jadi seperti itu. Ayo Adi Wulan, kita putuskan kepala kedua kakek gila itu. Tunggu. Kedua saudaramu itu tidak apa-apa. Ini, coba kau masukkan ke dalam mulutnya. Cepat kau masukkan 2 butir obat itu ke dalam mulut mereka. Mamang Kuraya sadar jika sampai kedua anak muda itu melaksanakan niatnya, pastilah mereka akan berhasil membunuh Jerangkong Hidup. Akan tetapi kedua anak muda itu tidak mungkin akan dapat tetap hidup. Sisa-sisa dari tenaga iblis Mahasakti itu masih akan mampu untuk menghabisi nyawa mereka. Untuk itu, kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam saku baju dan kemudian melemparkan beberapa buah benda bulat kecil berwarna kuning ke arah Anting Wulan dan Saka Palwaguna. Apakah kau tidak membohongi kami, kakek tua? Anak setan, Wanayasa anjing buduk. Ku hajar gurumu nanti. Kau tidak mempercaya aku? Adi Wulan, mari kita coba berikan obat ini pada Kakang Seta dan Adi Awuk. Setan licik. Rupanya dia memiliki pel mujarab dari Sanata Dharma. Berarti racun yang menyerang di tubuhnya tidaklah banyak menyusahkannya. Pil itu pasti akan dapat menyembuhkannya. Nah, bagaimana anak-anak muda? Lihat Adi Wulan, Kakang Seta mulai membuka matanya. Lihatlah Kakang, napasnya pun sudah mulai teratur. Kakang Awuk juga sudah sadar, Kakang. Nah, kalian bisa segera meninggalkan tempat ini, kecuali bocah laki-laki itu.
Aku, Kek. Iya. Kenapa aku harus tetap tinggal di sini? Sudahlah, kau jangan banyak bertanya. Ikutilah saja perintahku. Jika kau menolak perintah itu, aku akan memusnahkan seluruh nyawa yang ada di padepokanmu itu. Seluruh nyawa yang tersisa. Hei, apa maksudmu menahan bocah ini di sini? Bocah ini adalah merupakan tanggung jawabku. Aku tidak mengizinkan siapapun juga mengganggunya. Apa benar demikian? Kuraya, apakah aku salah jika bertindak saat ini pada cucu muridmu yang kurang ajar itu? Dengarlah bocah. Keputusan kini berada di tanganmu. Kakek iblis itu pasti akan membunuh semua paman-pamanmu jika kau menolak untuk tinggal di sini bersama kami. Untuk apakah kalian sebenarnya menahanku di sini? Kau harus menyembah padaku dan mengangkat guru padaku. Tidak mungkin. Aku adalah murid dari perguruan Gua Larang. Tidak mungkin aku akan mengangkat guru padamu. Baiklah. Silakan kau tinggalkan tempat ini. Semua paman-paman dan bibimu akan kujadikan mayat-mayat penunggu bukit batu ini. Wulan, lihat itu. Ada awu memuntahkan darah berwarna hitam di taman. Jangan khawatir. Saudara kalian itu hanya mengeluarkan darah mati akibat pukulan dari iblis kalian itu. Ada awu. Apa yang telah terjadi, Kakang? Di mana kita sekarang? Kita sedang berada di Bukit Batu Larang bersama dengan Jerangkong Hidup dan Mamang Kuraya. Ya, iblis itu benar-benar hebat, Kakang. Paman, ini lihat. Paman Seta juga memuntahkan darah. Ayo cepat kau bawa saudara-saudaramu yang terluka itu ke padepokan. Carikan tempat yang baik untuk beristirahat. Rawatlah mereka. Benar, Paman Saka. Bibi, tinggalkanlah tempat ini. Biarkanlah saya tinggal di sini bersama dengan kedua kakek itu. Baiklah, kami akan kembali ke padepokan untuk menyembuhkan dan merawat. Kelak, kami akan kembali kemari untuk menjemputmu bersama dengan Eyang Kuru. Pergilah cepat, sebelum aku membuat kalian merangkak meninggalkan tempat ini. Saka Palwaguna segera menggamit tangan Anting Wulan, dan kemudian pendekar dari Gua Larang itu membopong Raden Setakeling, dan Anting Wulan segera menyusul membopong Dampu Awu yang belum pulih kembali kekuatannya. Cempaka yang tak mampu berbuat apa-apa dengan terisak meninggalkan Raden Purbaya. Kemari kau bocah baik. Aku masih bisa mendengar sikapmu yang membelaku. Ketika keempat paman dan bibimu hendak menyerangku tadi. Kau cukup menarik hatiku, bocah. Bagus. Tulang-tulangmu baik sekali untuk menerima ilmu-ilmu tingkatan tinggi. Ayo, kau sujudlah padaku. Sebutlah guru padaku. Aku akan segera menurunkan ilmu-ilmu tingkatan tinggi padamu. Maaf, Kek. Aku tidak bisa mengangkat kau sebagai guruku. Aku sudah berguru di padepokan Gua Larang. Kau menolak untuk kuangkat menjadi muridku? Tahukah kau bocah? Ratusan orang akan sudi menjilat kakiku jika aku mau mengangkatnya sebagai murid. Tahukah kau siapakah orang yang berada di hadapanku itu? Tahu, Kek. Dia adalah guru dari Eyang Wanayasa. Nah, menurutmu apakah kakek itu adalah orang baik? Tentu saja, kakek itu adalah orang baik-baik. Dengarlah bocah. Orang yang kau katakan baik itu, ia dikenal oleh seluruh Jawa dan Pasundan sebagai seorang pencuri yang licik. Nah, bagaimana bocah? Sujudlah pada kami. Bukankah kau sudah berjanji akan tinggal di sini untuk menyelamatkan padepokanmu? Menyelamatkan paman-pamanmu tadi? Tidak bisa.
Tidak bisa, Kuraya. Hah? Anak itu harus mengangkat guru padaku. Dia boleh saja kau pergunakan untuk alat pertandingan kita. Akan tetapi, dia hanya boleh mengangkat guru padaku saja. Jerangkong. Sejak tadi kau memaki-makiku dengan sebutan setan licik. Hah? Tapi justru kali ini kau benar-benar hendak memberdayaku habis-habisan. Baiklah, aku terima. Bocah itu boleh mengangkatmu sebagai guru. Ayolah bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau hanya mengakui aku, Jerangkong Hidup, adalah satu-satunya gurumu. Ayo lakukan. Apa kau ingin mengingkari janjimu? Apa kau ingin agar aku membunuh seluruh penghuni padepokan Goa Larang itu? Ayo, lakukanlah, bocah. Demi langit dan bumi, aku akan mengakui kakek sebagai satu-satunya guruku yang baik. Bagus bocah. Sekarang kau ulangi lagi sumpahmu itu. Kali ini atas nama ayah dan ibumu. Ayo lakukan sekali lagi atas nama kedua orang tua. Atas nama ayahandaku dan atas nama ibundaku di Nirwana, aku mengakui kakek sebagai satu-satunya guruku yang baik, dan saya akan mentaati semua perintah guruku yang baik. Siapakah kau sebenarnya, bocah? Siapakah namamu? Dan siapakah orang tuamu? Nama saya adalah Purbaya. Ayahanda saya adalah penguasa dari Karang Sedana yang kini telah tersingkir. Dan ibunda saya telah meninggal dunia, dibunuh oleh seorang manusia jahat. Ternyata kau adalah seorang pangeran yang tersingkir. Iya, bersyukurlah kau bisa bertemu denganku, bocah. Kelak kau akan membalaskan semua sakit hatimu pada setiap musuhmu. Kini kemarilah kau, Purbaya. Nah, itu. Kau temuilah kakek licik itu, Purbaya. Ada apakah kakek memanggil saya? Purbaya, aku pun akan memberikan kau ilmu sebagaimana gurumu itu. Tetapi aku minta kau mau mengangkat aku sebagai kakekmu. Setan tua licik. Nah, bagaimana? Aku tidak menghendaki sumpahmu, bocah. Anggukan kepalamu pun cukup bagiku. Bagaimana? Saya berjanji akan menganggap kakek jenggot sebagaimana kakek saya sendiri. Nah, ayo kita mulai saja pertempuran kita itu. Kau mulailah dulu, Jerangkong. Ya. Kau tunggulah di sini. Aku akan mencari tempat lain di balik batu besar itu untuk mengajarnya. Mari, Purbaya. Wulan? Adi Wulan? Di mana kau? Adi Wulan? Aku di sini, Kakang Saka. Lihat ini. Aku menemukan sesuatu. Kemari cepat. Ada apa, Adi Wulan? Lihatlah ini, Kakang. Aku menemukan biji tasbih berserakan di sekitar sini. Bukankah ini milik dari Eyang Resi? Kau benar, Wulan. Apakah yang telah terjadi dengan Eyang Resi? Apakah telah terjadi sesuatu dengannya? Entahlah, Kakang. Kukira tak mungkin ada orang lain lagi yang dapat membuat Eyang Resi susah selain dari Jerangkong Hidup. Sedangkan Jerangkong sendiri ada bersama dengan guru dari Eyang Resi. Dan juga guru dari Eyang Resi tidak sedikit pun membicarakan tentang kemungkinan Eyang Resi mendapat celaka. Iya. Kukira juga demikian. Sedang mereka kebingungan memecahkan teka-teki tasbih dari gurunya, tiba-tiba telinga mereka mendengar suara bisikan perlahan, suara yang telah lama dikenalnya. Anak-anakku,
ikutilah aku. Dan janganlah banyak bertanya. Kakak, itu suara Eyang Resi. Tapi di manakah beliau? Itu, dia di sana di bulan. Lihat, dia berlari ke arah timur. Ayo kita kejar. Dengan kidang mamprung yang hampir sempurna, kedua remaja itu berusaha untuk mengejar Resi Wanayasa gurunya. Sampai akhirnya, ketika mereka sudah jauh meninggalkan padepokan Gua Larang, Resi Wanayasa menghentikan larinya. Cukup. Kita dapat berbicara di sini, anakku. Eyang, kami menghadap. Bangunlah, anakku. Marilah kita duduk dan bicara di sini. Eyang, apakah yang sudah terjadi dengan padepokan kita? Ceritakanlah dulu padaku tentang Mayang. Eyang sudah berhasil diperdaya. Wanita yang datang ke padepokan kita adalah Mayang Telasih. Si bidadari pencabut nyawa. Air mata wanita cantik itu sudah berhasil memperdaya seluruh isi padepokan ini. Iya, aku menyadari akulah yang paling bersalah. Aku menyadari kesalahanku ketika kelompok perusuh itu tiba di padepokan kita. Agaknya kelompok perusuh itu menyadari kekuatan kalian berempat akan dapat menyusahkan mereka. Untuk itu, mereka menyusun rencana itu. Eyang, apakah tujuan mereka hanya untuk Raden Purbaya? Iya, mereka hendak mencari Raden Purbaya. Dan juga mereka berharap akan menemukan Aji Konda di sini. Kelompok itu bekerja pasti karena mengharapkan imbalan dari penguasa baru itu. Setan, awas kau Sentana. Suatu saat, aku akan datang ke istanamu membalaskan hinaan ini. Eyang, kenapa kami harus menemui Eyang di sini? Kenapa kita tidak bicara di padepokan saja? Tidakkah Eyang ingin melihat keadaan Kakang Seta yang terluka? Dan juga Ade Dambawuk? Aku tidak dapat menemui kalian di sana. Aku mempunyai persoalan yang penting. Jika saja cucuku tidak berada di sini, tentu aku tidak akan bersembunyi seperti ini. Justru aku yang akan datang mencari kalian. Raden Karmapala? Iya, Raden Karmapala. Aku bertanggung jawab pada orang tuanya untuk memberikan pendidikan dan juga menjaga keselamatannya. Lalu di manakah sekarang Raden Karmapala? Kusembunyikan di sebuah tempat yang aman. Akan tetapi, sayang sekali Raden Purbaya tidak kuketahui di mana beradanya. Raden Purbaya? Raden Purbaya semula bersama kami, Eyang. Tetapi kini dia telah diambil oleh Jerangkong Hidup. Jerangkong Hidup. Kau sungguh-sungguh, Saka. Sungguh, Eyang. Raden Purbaya baru saja lepas dari tangan kami. Jerangkong dan Mamang Kuraya telah bekerja sama mengambilnya. Mamang Kuraya? Guruku Mamang Kuraya yang mengambil anak itu? Benar, Eyang. Tapi bukankah Eyang pernah mengatakan guru Eyang, Mamang Kuraya, sudah meninggal dunia? Iya, benar. Kau benar, Bulan. Aku sendiri yang menguburnya di Bukit Apung. Bukit Apung? Iya, bukit kecil yang berada di tengah Danau Kembang Mayang, di sebelah timur Gunung Tangkuban Perahu. Aku menguburnya bersama-sama dengan Jatis pamanmu. Sudahlah, Ulan, Saka. Aku memanggilmu kemari adalah hendak memberikan tugas pada kalian untuk menghubungi murid-murid dari Gua Larang yang kini sudah berlarian menyebar kemana-mana. Kau carilah mereka di sekitar padepokan kita. Di desa terdekat, mereka pasti ada di sana. Katakan pada mereka agar saling menghubungi sesama kawan. Dan pesanku adalah untuk sementara selama 12 purnama mereka tidak perlu datang ke padepokan ini. Demi keselamatan mereka, mereka kuharapkan berkumpul setelah 12 purnama.
kami akan lakukan dalam beberapa hari ini, Eyang. Setelah Kakang Seta dan Kakang Dampu sehat kembali. Lakukanlah saat ini juga, Wulan. Biarkan kedua kakakmu itu aku yang mengurusnya. Beberapa di antara perusuh-perusuh itu pasti akan kembali lagi kemari. Mereka tetap akan penasaran karena belum berhasil mendapatkan Raden Purbaya. Jadi, mereka masih berkeliaran di sekitar sini, Eyang? Jangan khawatir. Mereka tidak akan mengganggu kedua kakakmu itu. Karena jika demikian, hal tersebut dapat membuat buruannya Raden Purbaya tidak akan berani kembali lagi. Tapi, bagaimana bisa Eyang Resi yakin akan hal itu? Aku melihat kedatangan kalian ke padepokan ini. Dan aku pun sudah lebih dahulu mengetahui beberapa orang suruhan Ki Sampar Angin ditempatkan di 4 penjuru padepokan kita ini. Mereka hanya untuk memata-matai saja. Sebab jika tidak, pasti mereka sudah melakukan tindakan. Mereka hanya membutuhkan Raden Purbaya buruannya. Jika demikian, tentu mereka akan berhasil menemukan Raden Purbaya di Bukit Larang itu. Jika keduanya tidak berniat menyerahkan Purbaya ke Istana Karangsedana, tidak akan mungkin mampu dan berani merampasnya. Nah, tinggalkanlah tempat ini segera. Aku akan mengunjungi dan mengambil kedua saudaramu itu hari ini juga. Jika tugasmu sudah selesai, kau dapat mencari aku dan saudara-saudaramu di pinggiran Kali Cagak. Di tempat itu, aku akan membangun sebuah gubuk kecil. Baiklah, Eyang. Tolong sampaikan salam kami pada Kakang Seta dan Kakang Dampu Awu. Mari, Adik Wulan. Mencari ke desa ini, tidak ke sumur obat. Aku yakin mereka tidak akan betah lama-lama berada di sana. Karena pasti di desa itu banyak berkeliaran kelompok perusuh yang masih penasaran belum mendapatkan Raden Purbaya. Karena sumur obat adalah desa terdekat dari padepokan kita. Jadi Kakang yakin akan menemukan mereka di sini? Iya. Kita lihat saja nanti, Wulan. Jika kita tidak menemukan di desa Panciringan ini, kita akan mencari di desa sebelah baratnya, desa Daun Jati. Kakang, kita beristirahat di warung. Sebentar, Wulan. Kau lihat di sana itu. Aku melihat 2 orang yang amat mencurigakan. Yang mana, Kakang? 2 orang itukah yang kau maksud? Iya, benar. Orang yang tinggi kurus dan berhidung petek, serta kawannya yang membawa golok besar di pinggangnya. Iya, aku melihatnya. Tapi apa yang membuat Kakang curiga pada mereka? Keduanya agaknya sedang mengikuti seorang laki-laki tua. Ayo, mari kita ikuti mereka. Baik, Kakang. Setan. Mereka menuju ke pinggiran desa. Awas kalian. Kenapa kau jadi marah seperti ini, Wulan? Perutku sudah lapar seperti ini. Mereka pergi jauh dari warung tadi. Kukira ada apa. Kakang. Ya. Laki-laki tua itu masuk ke dalam gubuk kecil itu. Aku ingin tahu apa yang diingini oleh kedua laki-laki yang mengikuti orang tua itu. Kita pergunakan aji 4 arah pembeda gerak untuk mengetahui pembicaraan mereka. Aku yakin di tempat itu berkumpul tidak kurang dari 10 orang Adi Sempak. Iya, mereka akan kita bantai di tempat ini. Mereka pandai sekali memilih tempat yang tepat. Jika begitu, marilah sekarang kita kembali. Tugas kita sudah selesai. Kita harus melaporkan penemuan kita pada pimpinan kita, Ki Sudira. Rasanya aku ingin langsung membunuh mereka sekarang juga di Sempak. Tidak mungkin kita akan berhasil, Kakang Saprang.
jumlah mereka pasti jauh lebih banyak. Lebih baik kita kembali saja, Kakang. Baiklah, Adi Sempak. Kutunda dulu sementara saja dendamku ini. Ayolah, kita segera kembali. Kakang. Iya. Rupanya orang tua tadi yang kita ikuti adalah salah seorang dari saudara kita. Iya. Siapakah orang tua itu? Kita tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang tua itu berjalan di depan kita. Ayo, kita coba temui orang itu, Wulan. Mari, Kakang. Adi Wulan, kau ketuklah pintu itu. Baik, Kakang. Sampurasun! Sampurasun! Mereka pasti masih berada di dalam. Sampurasun! Siapakah kalian, Kisanak? Keluarlah! Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Kami datang dengan maksud baik. Keluarlah sebentar. Hei, kaukah Paman Calung? Oh, Raden, Wulan. Hei, kawan-kawan! Raden Saka datang! Raden, di mana Raden? Raden sedang seling. Raden tidak bawung. Di mana kakek Seling? Kemana saja? Kemana saja kalian selama ini? Tenanglah Paman Calung. Paman Sangka, Sarpin, aku datang kemari menemui kalian. Hendak menyampaikan pesan dari Eyang Resi. Eyang Resi? Iya. Di mana beliau sekarang? Saat ini Eyang Resi sedang sibuk merawat secara khusus Raden Karmapala. Eyang Resi merasa bertanggung jawab pada ayahandanya Sang Prabu Sana. Nah, dengarlah kalian. Kalian diminta untuk sementara ini janganlah melakukan kegiatan apapun yang dapat menarik kecurigaan pada pihak musuh kita. Kembalilah pada keluarga kalian masing-masing. 12 purnama kalian diharapkan untuk kembali ke Gua Larang. Kenapa kita harus berpisah begitu lama, Raden? Pihak perusuh yang belum mendapatkan buruannya masih saja banyak mengintai di sekitar padepokan. Oleh karena itu, aku harapkan sekarang juga kalian tinggalkan tempat ini. Kenapa jadi begitu, Raden? Ada apa? Memangnya ada apa, Raden? Apa yang terjadi, Raden? Beberapa saat lagi, kalian akan dikepung oleh para perusuh. 2 orang mata-mata mereka mencurigai Paman Calung. Mereka mengikuti sampai di depan gubuk ini. Akan tetapi, beruntung juga, aku dapat menjumpai kalian di sini akhirnya. Kenapa kita tidak hadapi saja mereka, Raden? Bukankah Raden dan Wulan ada di sini? Kita tidak tahu jumlah mereka. Aku masih dapat melarikan diri sewaktu-waktu jika perlu. Akan tetapi, bagaimana dengan kalian? Baiklah, jika demikian, kami akan segera meninggalkan tempat ini. Ayo kawan-kawan, kita tinggalkan tempat ini. Ayo, kita kembali. Ingat, 12 purnama, kalian diharapkan untuk kembali. Beritahukan kawan kalian yang lain yang dapat kalian temui. Apakah Raden akan melawan mereka? Kami akan membalaskan dendam perguruan jika memungkinkan, Paman. Baiklah Raden. Berhati-hatilah, Raden. Saya pergi. Kita tunggu mereka di dalam saja, Wulan. Apakah perut Kakang terbuat dari karet? Kita harus mengisi perut dulu baru mengajar mereka, Kakang. Baiklah. Tapi bagaimana jika mereka datang, kita tak ada? Tentu kita tidak akan memperoleh kesempatan untuk membalaskan dendam kita. Kakang tunggulah di sini. Saya akan mencari makan sebentar. Pergilah. Tapi jangan terlalu lama, Wulan. Baik, Kakang. Tunggulah sebentar. Sebaiknya aku istirahat di dalam saja. Kemana di Wulan? Sudah cukup lama dia pergi. Kenapa belum juga kembali? Jika sampai terjadi apa-apa dengannya, aku akan menyesal seumur hidup.
membiarkan adikku pergi seorang diri dalam situasi seperti ini. Hah? Ada yang datang? Hei, keluarlah kalian kelinci-kelinci dari Gua Larang. Ayo, keluarlah. Mereka sudah datang. Tetapi di mana Diwulan? Kenapa dia belum juga tiba? Hei, keluar cepat, atau ku pecahkan pintu ini. Hei, kenapa di dalam pondokan ini tidak tampak seorang juga? Apakah mereka semua bersembunyi di dalam kamar itu? Akan aku lihat. Ki Saprang, salah seorang perusuh yang turut serta dengan rombongan Ki Sampar Angin menyerbu Gua Larang, masuk ke dalam pondokan kecil itu dengan berbekal golok dan dendamnya yang menyala-nyala. Hei, keluar cepat, atau ku pecahkan pintu ini. Hei, kenapa di dalam pondokan ini tidak tampak seorang juga? Apakah mereka semua bersembunyi di dalam kamar itu? Akan aku lihat. Kemana orang yang tadi masuk ke tempat itu? Dan mana yang lainnya? Mengapa Ki Saprang tidak juga menemui orang di dalam sana? Celaka Kakang Saprang. Kakang Saprang! Kakang! Agaknya dadanya terkena pukulan keras hingga terlempar kemari. Oi! Ayo serang dan rajang orang yang berada di dalam pondok itu. Ayo! Bagaikan lebah yang menyerang api, satu persatu para perusuh yang menerjang masuk ke dalam pondok itu terlempar kembali dan jatuh di halaman pondok kecil itu. Berhenti! Kau hebat sekali, Sempak. Kau berani melanggar perintahku. Aku sudah melarangmu untuk datang ke tempat ini. Kenapa kau datang juga? Kau mengorbankan banyak orang-orangku. Ampun, Ki. Saya tidak dapat menghalangi kekerasan hasrat Kakang Saprang untuk datang membalaskan dendamnya. Dan lagi, kami pun tidak pernah membayangkan akan menemui keadaan seperti ini, Ki. Berapa jumlah setan Gua Larang itu? Saya tidak tahu, Ki. Saya baru saja tiba. Orang di dalam pondok itu belum menampakkan dirinya sejak tadi. Baik. Mundurlah kau, bodoh. Ya. Hei, Kisanak yang di dalam sana. Keluarlah kau. Kalian sudah kami kepung. Kami sedang mencari orang-orang dari Gua Larang. Jika kau bukanlah orang yang kami cari, kau boleh pergi dari sini. Raden Saka Palwaguna yang sejak tadi bersembunyi di dalam gubuk kecil segera saja menampakkan diri. Dengan tenang ia keluar dari pondok kecil dan kemudian menghampiri Ki Sudira yang masih saja duduk di atas kuda. Mana kawan-kawanmu yang lain? Aku hanya sendirian saja di dalam sana. Bohong, Ki. Saya sudah mengamati sejak dari pasar. Ada seorang tua yang masuk ke dalam gubuk itu, Ki. Tentu saja mereka sudah pergi semua, karena mereka mengetahui kedatanganmu. Kau terlalu ceroboh mengamatinya. Kau mengintainya sambil berbicara keras-keras di bawah pohon sana. Bukankah demikian, Kisanak? Kau... Kisanak, siapa kau ini sebenarnya? Mengapa kau ada di sini?
jika kau tahu kami akan datang menyerang pondok ini? Justru itulah aku datang dan masuk ke dalam pondok ini. Karena aku tahu sebentar lagi akan ada keramaian di sini. Setan, kau benar-benar tidak memandang kami. Kau pastilah salah satu murid dari Gua Larang. Kau benar. Aku adalah salah satu murid padepokan itu. Kenapa kau hanya duduk saja di atas kuda itu? Setan. Bocah, belum saatnya kau bicara besar di hadapan orang seperti aku. Untuk kesombonganmu, aku, Ki Sudira, akan menyeretmu di belakang kudaku ini hingga ke Karang Sedana, ke hadapan Ki Sampar Angin. Kenapa kau tidak cabut saja pedangmu itu, Ki Sudira? Kau terlalu sombong, anak muda. Bagaimana, Ki? Apakah kita sudah sampai di sini saja pertempuran kita? Aku belum lagi menitikan keringat. Kau benar-benar hebat, anak muda. Tapi aku belum kalah. Coba kau hadapi pedangku ini. Terimalah pedangku ini. Ki Sudira, yang merupakan salah satu pimpinan dari para prajurit pengintai desa Paciringan, menyerang Raden Saka Palwaguna dengan kibasan dan gerak tipu yang tidak terduga. Akan tetapi yang kali ini dihadapi oleh Ki Sudira adalah salah seorang murid terbaik dari padepokan Gua Larang. Maka ketika kibasan pedangnya berhasil dielakkan oleh Saka Palwaguna, Ki Sudira berniat untuk menarik serangannya sambil melancarkan tendangan ke arah tubuh murid dari Gua Larang. Akan tetapi belum lagi sempat pimpinan prajurit pengintai itu menarik serangannya, maka pedangnya sudah berada dalam jepitan dua jari lawan. Lepaskan pedangku. Untuk apa kau ambil lagi pedangmu ini, jika memang sudah tidak ada artinya lagi bagimu? Lepaskan. Ki Sudira, kau seharusnya mencari pedang yang lebih baik lagi dari yang ini. Untuk apa kau memiliki pedang rapuh seperti ini? Nah, Ki Sudira, aku pergi. Sampaikan salamku untuk Ki Sampar dan katakan padanya, satu saat aku akan datang membalas semua penghinaannya. Sempak, babi bodoh. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Aku sudah melarang kalian melakukan gerakan, tapi kalian benar-benar gila, tidak dapat menahan diri. Ayo, bawa Saprang kembali. Baik, Ki. Baik. Ayo, kembali cepat. Tinggalkan tempat ini dan bawa kawan kalian yang terluka. Ayo. Kemana Adi Wulan? Kenapa sampai sekian lama tidak juga kembali? Aku harus mencarinya ke tengah desa Paciringan. Sementara itu, Anting Wulan yang mencari makanan di sebuah warung di desa Paciringan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang membicarakan sesuatu yang amat mencurigakan. Biar aku duduk beristirahat di sini saja. Aku akan mencoba mendengarkan pembicaraan kelompok laki-laki yang berada di sudut itu. Agaknya aku mendengar mereka menyebut-nyebut tentang bocah tawanan. Aku kira Nyai Mayang juga terlalu berani membawa tawanan itu seorang diri dan hanya mempergunakan gerobak kuda. Ya, kata-katanya benar menyakitkan aku tadi. Kita dianggap babi yang tidak berguna.
Dia menganggap tidak ada artinya pasukan pengawal menyertainya. Ya, tapi ada baiknya juga, Kakang. Kita tidak akan menanggung resiko berat mengawalnya. Coba saja bayangkan, jika yang dikatakan anak itu benar. Resi Wanayasa benar-benar datang mencarinya, tentu kita akan ikut celaka, Kakang. Ya, kau benar, Adi. Tapi sikap Nyi Mayang itu yang amat kusesalkan. Dia menghina kita. Dia sama sekali tidak menganggap kita ada kawan seiring. Kau ini, Kakang, apa kau tidak tahu siapa Nyai Mayang itu? Dia adalah seorang wanita lembut, cantik, manis. Akan tetapi tangannya akan sanggup merogoh jantungmu sambil bibirnya yang indah menciumi seluruh wajahmu. Sudahlah, Kakang. Apakah Kakang juga tidak membayangkan kesulitan yang lain jika Nyai Mayang tidak datang kemari? Kesulitan apa lagi, Adi? Bukankah ketika Kakang membawanya dari tempat Kakang menemukannya di sekitar Kalijaga, Kakang menemukan banyak kerepotan? Anak itu sukar sekali untuk dijinakannya. Ya, kau benar, Adi. Aneh. Menurut pembicaraan mereka, pastilah Raden Karmapala berada di tangannya. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju Karangsedana. Pastilah anak itu berhasil ditangkap saat Eyang Guru menemuiku di Padepokan. Aku harus segera mengejarnya sebelum setan wanita itu semakin jauh meninggalkan desa Paciringan ini. Ya, biarlah Kakang Saka mengatasi kelinci-kelinci itu seorang diri. Kukira sedikit pun ia tidak akan mengalami kesulitan. Aku harus mencari seekor kuda. Kukira kelak aku memerlukannya jika aku berhasil mendapatkan Raden Karmapala. Ini adalah satu-satunya jalan menuju Karangsedana. Aku pasti akan dapat segera menemukannya jika bidadari pencabut nyawa itu benar-benar mempergunakan gerobak kuda membawa Raden Karmapala. Hiya, hiya, hiya. Siapa itu yang sedang bertempur di depan sana? Gerobak kuda itu? Ya, benar. Itu pastilah Mayang. Mayang Telase yang telah terlibat dalam pertarungan. Tapi siapakah wanita yang menjadi lawannya? Ternyata Sariti, murid Ki Parang Pungkur dari perguruan pengemis tongkat merah. Sariti! Sariti! Serahkan wanita setan itu padaku! Penghinaan yang sudah kau lakukan pada kami seluruh Padepokan Gua Larang. Murid dari Padepokan Guang yang perkasa menyerang Mayang Telasi dengan jurus ampuh dari kincir metu tingkatan ke-6. Serangannya berputar mengarah ke seluruh bagian berbahaya di tubuh Mayang Telasi. Akan tetapi lawan yang kali ini dihadapi adalah seorang wanita yang telah banyak memiliki ilmu dan ajian serta segudang pengalaman. Ayo, majulah anak manis. Main-main. Jika kulayani, setengah harian pun belum tentu aku dapat mengalahkannya.
Mayang Telasi yang menyudahi pertempuran dengan Anting Wulan segera menaburkan senjata rahasia di antara kibasan maut selendangnya. Beberapa benda kecil berbentuk bunga pipih yang tajam meluncur ke arahnya. Kita sudahi saja pertempuran yang tidak ada gunanya ini, anak manis. Oh, wanita iblis curang. Jangan lari kau. Setan. Wanita itu mempergunakan kesempatan lari ketika aku sedang berguling-guling menghindarkan serangan senjata rahasianya. Aku harus menyusul Sariti yang sedang mengejar Raden Karmapala. Wulan, tunggu! Kau Sariti? Bagaimana dengan Raden Karmapala? Raden Karmapala? Anak kecil itukah yang kau maksudkan? Iya, anak yang mereka bawa itu adalah Raden Karmapala. Bagaimana? Apakah kau tidak berhasil menemukannya? Aku yakin Dika Hanggara masih berada di sekitar sini. Kekasih dari Mayang Telasi itu tidak akan dapat berlari cepat dengan beban Raden Karmapala. Dan aku yakin saat ini laki-laki licik itu sedang bersembunyi. Sariti, kenapa kau tiba-tiba saja berada kembali di daerah ini dan melibatkan diri dengan masalah kami? Seorang anggota perguruan kami yang sempat melacak rencana penyerangan ke Gua Larang telah diketemukan tewas di Karang Sedana. Dan kawan lainnya yang tertangkap berhasil melarikan diri dari tahanan anak buah Ki Sampar dan baru saja memberitahu pagi tadi. Jadi kami terlambat datang membantu. Apakah gurumu Ki Parangpungkur juga datang kemari? Beberapa orang anggota perguruan sedang berusaha mencari di mana guru berada. Terima kasih atas bantuan kalian dari Tongkat Merah. 2 kali sudah kalian membantu kami dari Gua Larang. Tidak apa, Wulan. Kakek mengatakan antara dirinya dan Eyang Wanayasa gurumu sejak masa remaja telah terjalin persahabatan yang erat. Cuma akhir-akhir ini kami lebih banyak bekerja dan mencari makan di daerah Mataram. Dan mulai saat ini kakek mengatakan ingin kembali mempererat persahabatannya seperti masa lalu. Terima kasih Sariti. Satu saat kami dari Gua Larang akan membalas semua kebaikan kalian. Sudahlah, marilah kita segera mencari Dika Hanggara, si kumbang madu yang melarikan Raden Karmapala. Sebaiknya kita memisahkan diri. Betul Sariti. Kau mengambil arah ke kiri dan aku mengambil ke kanan di antara gerumbul-gerumbul pohon itu. Baiklah Wulan. Hup! Anting Wulan dan Sariti segera berpisah untuk mencari jejak Dika Hanggara si kumbang madu. Keduanya segera menyelusup di antara gerumbul pepohonan di kiri kanan jalan utama di luar desa Paciringan. Nah, pendengar sekalian, apakah mereka berhasil menemukan Dika Hanggara yang melarikan Raden Karmapala? Kemudian, bagaimana pula dengan kisah dari Raden Purbaya di tangan kedua tokoh Mahasakti di Bukit Batu Larang? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.